Dalam sebuah pertunjukan di atas pentas, kadang-kadang ada yang sifatnya spontanitas. Salah satu di antaranya, tiba-tiba kok Marsha menangis. Kaget, kenapa? Karena Widi mengatakan selamat ulang tahun atau happy birthday. Akhirnya semuanya berpelukan, penonton pun histeris. Inilah barangkali sebagai bahan gambaran ya, kalau tidak direncanakan itu kadang-kadang bikin shock atau kaget. Ini Marsha ketika kaget karena diucapkan selamat ulang tahun pas lagi pentas. Kita lihat dulu ya. Ini sebelum ini. Dan pada saat diucapkan selamat ulang tahun, itulah yang membuat kita juga terharu. Ketika kritikan meruncing terhadap POB karena ganti manajemen dan banyak hal-hal yang dilontarkan, salah satu diantaranya yang mengatakan sebaiknya pindah saja jadi guru ngaji lah di kampung, jangan main musik katanya. Nah, ada juga yang mengatakan sebenarnya POB hanya punya 2 lagu, setelah itu selain lainnya hanya menyanyikan lagu orang lain katanya lagi. Dan banyak komentar-komentar seperti itu ya beragam, seolah-olah memojokkan padahal tidak memojokkan, bicara realita. Namun dibuat realita ini oleh penggemar POB atau balad ceprot istilahnya gitu, itu dibikin sakit hati. Karena apa? Ada yang mengatakan, oh, yang namanya POB ini kan terkenal karena pakai hijab aja. Katanya begitu. Ternyata itu juga di majalah-majalah juga lebih menyoroti mengarah ke feminim. Selama ini kan yang namanya musik metal itu kan serem-serem, sangar-sangar ya. Nah, begitu. Oh ya, ini ulang tahun dulu. Kita. Today is Marsha's birthday. Thank you so much. This is the best gift ever for me. I just wanna sing a song to Untuk mengobati rasa penasaran netizen, sebenarnya bagaimana sih ungkapan-ungkapan terhadap apa POB yang miring itu? Nah, berikut ini kita ambil ya, kita sepil tulisan-tulisan yang memojokkan POB dan beberapa di antaranya yang diucapkan secara langsung oleh para penamat. Sebenarnya sih ini kritikan membangun, jangan dibikin apa dibikin sakit hati seharusnya. Ya, ternyata terbukti. After years of honing their craft, Voice of Baceprot has become the first Indonesian band to be selected to play at the iconic Glastonbury Music Festival. Ini adalah beberapa cuplikan tulisan yang memojokkan POB. Yang paling menyakitkan diantaranya lebih baik berhenti menyanyi, ya di guru ngaji sajalah di kampung katanya. Coba baca ya tulisan-tulisan tadi. Berbeda dengan Putri Aryani yang hampir tidak pernah menerima hujatan, justru dia acungan jempol dan semuanya merasa salut kenapa kok perlakuannya berbeda. Reporter Gillian Herrera, so this band... Hari ini kita ngebahas tentang band yang namanya Voice of Baceprot. Entah apa itu artinya, saya kurang mengerti. Sebenarnya mereka ini bertengkar di atas itu, tapi saya melihatnya security-nya masih jauh. Kemarin mereka bermain di Wacken, hanya membawakan beberapa lagu milik mereka. Sisanya
cover. Kalau menurut saya sebenarnya band ini sama sekali nggak punya keistimewaan apa-apaan. Itu kalau menurut saya sebenarnya jelek kok. Yang membuat orang itu mau melihat mereka itu memberikan gubrisan ke mereka, mungkin karena mereka itu pakai jilbab gitu ya. Meta dari mana nih? Kemarin dengerin albumnya nggak ada meta-metanya. Mikir kalau mereka tuh justru lebih peduli karena update terbaru tentang kita mereka selalu tahu. Iya, selalu tahu gitu kayak band jelek nih kemarin singlenya jelek. Kelebihan dari netizen Indonesia itu suka gampang sakit hati dan membelanya mati-matian, tidak mau idolanya dikritik, apalagi kritikannya terlalu pedas begitu. Jangankan untuk POB yang orang Garut asli Indonesia, orang pembela Kueni saja pemilik nyamuk, itu salah satu contohnya kan Kueni itu Vietnam. Jadi kalau banyak gift mengirim ke Kueni itu berarti uang Indonesia akan larinya ke Vietnam, menaikkan dolar-dolar Vietnam gitu ya. Nah, tapi netizen Indonesia tidak pernah memikirkan itu. Pokoknya Kueni kalau dihujat, wah, netizen Indonesia ngamuknya luar biasa, itu sampai mencaci maki. Itulah salah satu kehebatannya netizen Indonesia, fanatik buta. Nah, kita sebagai bahan refreshing, jangan membahas POB mulu ya. Kita lihat dulu Kueni yang kalah telak di sini sampai mukanya dibikin jelek seperti ini. Oke, kita saksikan ya. Nyambat terus. Iya, karena EN-nya bonyok. Ngazar, Suryanto, tep-tep teman-teman. Kak Sansan, teman-teman yuk ambil korunnya teman-teman. Ahyar, thank you Kak Sansan, Kak Ahyar, fokus teman-teman, fokus. Kak Ilham, Kak Pujangga, Kak Ciler, thank you, Kak Amana, tetap teman-teman. Fokus teman-teman. Chris, thank you. Teman-teman, kali 5 lagi. Teman-teman, kali 5 lagi. Terima kasih, Boy CRP, Adek, Insan, tap-tap teman-teman. Tap-tap share teman-teman, tap-tap One Pitch, thank you, tap-tap teman-teman. Kali 5 lagi. Makasih. Tanya, di mana coy? Haop deh, pikai kala terus haop lu. Tembak teman-teman, tembak. Abdi. Rusdin, makasih. Sudah, En. Makasih Kak Dom, Kak Bert, teman-teman. Baru kali ini EN kalah terus dalam PK. Biasanya kalau PK Inter itu yang namanya paus kota, singa, anak singa, biasanya bertaburan. Tapi kali ini udah mulai redup kayaknya EN, sampai terpaksa lihat tuh napusin spidol di keningnya, di matanya, di hidungnya. Lama sekali. Kenapa dia kalah mulu? Tapi setelah dihapus spidolnya, EN itu cantik. Tapi kalau dijelekin begitu kok dia mau-maunya seperti itu. Maklum yang namanya EN itu kan pemain teater ya. Sebelum terkenal di Indonesia dulu pernah Kueni dengan Kinoy itu dalam Instagramnya itu dia sedang bermain teater berdua. Dulu tuh bersahabat, tapi sekarang jadi kurang bersahabat. Ya diantaranya gara-gara Harris Kui sih. Dua-duanya kan mencintai Harris Kui. Nah ketika Kinoy itu diangkat ke permukaan oleh Harris Kui dan dibuatlah konten begitu seolah-olah menyandingkan antara Kinoy dengan Kueni. Wah, netizen Indonesia itu marahnya luar biasa. Jangan adu domba, walaupun bagaimana Kueni itu cocoknya memang untuk Harris, katanya begitu. Padahal banyak konten-konten yang sengaja ingin tahu tentang sikap netizen Indonesia. Ya semua juga setuju lah yang namanya Harris dengan Kueni itu kalau memang berjodoh, ya berharap bagaimana nanti terjadinya pernikahan kalau antara Kueni dengan Harris itu terjadi pernikahan, karena memang fenomenal juga seperti POB fenomenalnya gitu. Karena Kueni ini kan pintar berbahasa Indonesia, padahal di sekolahnya tidak ada bahasa Indonesia loh pembelajarannya. Jadi dia itu belajar dari TikTok. Itulah kehebatannya dari Kueni. Nah lihat, ini Kueni ini walaupun cuma menghapus
ini menghapus spidol di hidungnya, kumis di pipinya. Ini penontonnya tidak berkurang terus, dan baru kali ini dia tuh kalah terus dia, mungkin karena waktunya ya. Kadang-kadang itu kalau satu kali kalah, akhirnya di bom gitu, disenep oleh pemilik nyamuk. Nah, kalau Queenie itu kan pemilik nyamuk, tapi kalau POB itu balat ceprot. Dua-duanya fanatiknya luar biasa. Dan bagi netizen Indonesia itu tidak peduli dari negara mana. Kalau sudah cinta ya cinta, begitu. Nah, ketika POB sekarang sedang disudutkan, tiba-tiba melejit ke permukaan, bahkan stasiun televisi dan radio di Eropa itu banyak yang mengangkat pemberitaan tentang POB. Nah, padahal kalau Queenie itu tidak sampai ke pemberitaan di televisi loh. Tetapi ya namanya juga fanatiknya penonton Indonesia ya begitu. Kalau POB itu luar biasa ya, sampai majalah televisi. Seperti halnya Harris Kui. Harris Kui juga kan di pemberitaan Eropa itu ketika dia itu menjadi hacker internasional dahsyat, sama dengan dahsyatnya POB. Harris Kui dengan POB itu dahsyatnya di pemberitaan Eropa luar biasa. Tapi kalau Queenie itu sebenarnya spektakulernya bukan di pemberitaan stasiun televisi atau media massa, tetapi netizen Indonesia yang fanatik. Itulah kehebatannya Indonesia, are-are, Surabaya. Kalau orang Surabaya kan waktu itu ketika revolusi ya, ketika melawan Belanda kan ada arek-arek Surabaya. Kemudian berkembang di sepak bola. Itulah ciri khasnya netizen Indonesia itu, seperti itu, fanatiknya Persib, picking gitu kan, fanatiknya untuk supporter Persija, semua aja. Ketika sekarang sudah ada TikTok, ya seperti itu, fanatiknya luar biasa, dan itu harus dipupuk ya, kefanatikan itu ke arah nasionalisme harusnya. Demikiannya, kita kembali ke POB ya. Dan yang memojokkan POB, yang paling menyakitkan diantaranya lebih baik berhenti menyanyi, ya di guru ngaji sajalah di kampung katanya. Coba baca ya tulisan-tulisan tadi. Berbeda dengan Putri Aryani yang hampir tidak pernah menerima hujatan, justru dia acuman jempol dan semuanya merasa salut kenapa perlakuannya berbeda. Reporter Gillian Herrera. So this band, Gillian, will be performing in the UK. Yes, Joe. Now, the voice of Bacha Pred, they're not typically what you'd associate with a heavy metal music. Padahal pemberitaan di luar negeri seperti tampak berikut ini adalah pemberitaan tentang POB atau Voice of Bacha Pred. Tidak ada satupun yang menjelek-jelekan. Di Inggris, Amerika, Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya, semua saja juga mengatakan bahwa ini adalah fenomena. Padahal pemberitaan di luar negeri seperti tampak berikut ini adalah pemberitaan tentang POB atau Voice of Bacha Pred. Tidak ada satupun yang menjelek-jelekan. Di Inggris, Amerika, Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya, semua saja juga mengatakan bahwa ini adalah fenomena. Jadi ingat ketika B.J. Habibie dulu dihujat gara-gara IPTN, dan kini IPTN menjadi bangkrut gara-gara apa? Gara-gara hujatan dari bangsanya sendiri. Kenapa bisa begitu? Yang paling tolol itu diantaranya ketika bertanya kepada B.J. Habibie, dia langsung meninggalkan ruangan, makanya B.J. Habibie marah. Anda bertanya, Anda harus mendengarkan jawabannya. Begitulah pada saat itu. Wajar jika B.J. Habibie itu marah pada saat itu. Begitu juga dengan POB saat ini, hujatan demi hujatan luar biasa menyerangnya, dan itulah salah satu contoh tantangan untuk bisa maju. Ketika pemberitaan di luar negeri, beberapa stasiun televisi Eropa memberitakan seperti tempat di gambar ini, akhirnya yang menghujat itu akan malu sendiri, bukan? Seni itu hiburan, selagi itu bisa menghibur masyarakat dunia, ia berhasil. Jangan membandingkan Putri Aryani dengan POB dari segi suara. Kalau ingin menikmati empuknya suara, lenggak-lenggoknya suara, ia Putri Aryani. Tapi kalau ingin menilai POB, lihat pertunjukan
bukan panggungnya. Dia itu memukul penonton bagaimana cara main gitarnya, bagaimana dia loncat-loncatnya, bagaimana tata sinar, dan bagaimana lincahnya sang penggebuk drum yang bernama Siti. Itulah kelebihannya. Ngapain ke orang kayak gini? Hah? Mau berapa itu ada pungutan di situ? Bukan kayak goblok ya, bukan kayak goblok kamu kan. Pertengkaran oknum LSM dengan organisasi kemasyarakatan berikut ini yang menuduh tentang pungutan liar di sekolah dasar. Inilah salah satu contoh hancurnya bangsa Indonesia itu tidak mengedepankan permusyawaratan sesuai dengan tertulis di dalam Pancasila. Kalau sudah begini, pendidikan dihancurkan, bagaimana masa depannya? Nah, berguru dari POB yang terus maju walaupun dicaci maki, walaupun dihujat, ternyata sekarang pencaci maki itu ya dimalu sendiri, bukan? Hukum, iuran berapa kamu? Ngapain ke orang kayak gini? Hah? Mau berapa itu ada pungutan di situ? Bukan kayak goblok ya, bukan kayak goblok kamu kan ada goblok. Hormat sedikit. Pergi kamu dari sini. Kamu sering kamu bikin masalah. Apa? Untung aja. Setiap orang punya bakat, bekal berharga untuk menjalani. Tak ada manusia sempurna, tak ada yang serba bisa. Saling ketergantungan kita, kali bakat kita bersama. Ayo kita coba exploit, tahu kita bersama. Ayo kita coba explore, cari tahu kita bisa apa.